Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, bahwa kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, tenaga dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pula pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah Jumat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang mulia ini, kalau melihat hitungan bulan, hari ini adalah tanggal 1 bulan Muharram tahun 1447. Orang mengatakan hari ini adalah tahun baru Islam. Bagi Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan hari ataupun tanggal ataupun bulan. Di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa semua hari yang datang kepada kita adalah hari yang baru. Kalau digambarkan, sang hari itu menyampaikan satu pernyataannya, ana khalqun jadid, saya adalah makhluk atau hari yang baru. Karena hari yang datang hari ini bukan hari kemarin, bukan hari-hari yang lalu, tapi hari ini, bukan hari esok. Bukan permasalahan baru dan tidak baru, tapi kita berada di hari-hari yang kita lalui itu. Maka sang hari itu berpesan, saya wa ana ala dzalika syahid, saya menyaksikan, merekap, memperhatikan apa yang terjadi dengan kita. Apa yang dilakukan oleh kita pasti tidak terlepas dengan waktu, pasti ada terikat dengan waktu. Hari di situ kita sedang berbuat apa? Berbuat baik atau sebaliknya. Wa ana ala dzalika syahid, menjadi saksi atau menyaksikan apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi.
Oleh karena itu, sang hari itu berikan pesan, fatazawwad minni bi amalin shalih. Maka kita diingatkan untuk mengumpulkan bekal di hari-hari yang kita lalui, di menit-menit yang kita lalui dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Pasti waktu demi waktu kita lalui, bangun tidur, masuk kamar mandi, dan seterusnya sampai tidur lagi. Pesannya adalah berbekal dari hari-hari atau jam-jam yang dilalui itu bi amalin sholihin, dengan amal saleh, dengan amal yang baik. Dan wa inni la uidu ila yaumil wa'id, dan kami akan kembali untuk memperlihatkan amal-amal yang dilalui dari hari-hari yang berlalu, bagaimana akan menjadi tayangan ulang hari-hari yang kita lalui, kita sedang mengamalkan apa. Nah, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kaitannya dengan tahun baru, rasanya bukan untuk diperingati. Ini terlepas dari berbagai perbedaan pendapat. Tapi hemat saya bahwa tahun baru atau hari-hari yang datang kepada kita bukan untuk diperingati, tapi menjadi peringatan kepada kita. Menjadi peringatan bukan untuk diperingati. Peringatannya apa? Bahwa setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, ketika hari itu berlalu berganti dengan hari berikutnya, maka umur kita akan terus berkurang sampai akhirnya menemui masa batas akhir di mana kita harus menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Peringatannya seperti apa? Bukan untuk diperingati, bukan untuk dirayakan, tapi menjadi peringatan kepada kita bahwa hari-hari yang datang kepada kita bukan hanya setahun sekali untuk diperingati, tapi setiap hari kita muhasabah, menghitung amal-amal yang kita lakukan dari waktu-waktu yang berlalu dari diri kita. Islam telah menetapkan bahwa sejarah penanggalan Islam diputuskan adalah saat di mana Rasulullah dan kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun peristiwa hijrah itu bukan terjadi pada bulan Muharram, tapi terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ini keputusan ini diambil setelah terjadi perbedaan pendapat, di mana yang satu menginginkan bahwa tahun Islam ini diambil dari saat Rasulullah lahir, atau dari saat Rasulullah wafat, atau di saat Rasulullah pertama kali menerima wahyu. Terjadi perbedaan pendapat, dan akhirnya pendapat Ali bin Abi Thalib yang diambil bahwa penanggalan tahun Islam diambil dari peristiwa
hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin, sehingga dinamakan tahunnya adalah tahun Hijriah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menekankan bukan bagaimana proses hijrahnya atau bagaimana hijrah itu terjadi, tapi bagaimana Islam ini melihat bahwa pengambilan keputusan atau pengambilan pelajaran hikmah dari peristiwa hijrah itu dilihat betapa beragamnya motivasi orang yang berhijrah saat itu. Ada yang hijrahnya karena Allah, ada yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ada yang hijrahnya karena keduniaan, misalnya ingin memperbaiki penghidupannya, ketika sampai di Madinah bisa memperbaiki taraf hidupnya. Bahkan ada yang motivasi hijrahnya karena mengejar perempuan yang akan dinikahi. Dari beragam niat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang peristiwa hijrah, menggambarkan kepada kita bahwa sesuai yang dinyatakan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat, niat untuk memperbaiki. Niat kalau dikaitkan dengan hijrah berarti harus memperhatikan eksistensi niat dalam diri kita. Niat yang harus diperhatikan. Kalau hijrah diartikan pindah, kalau hijrah diartikan berubah, maka niat ini yang harus diperhatikan. Niat ini yang harus diluruskan. Jangan sampai niatnya karena dunia, seperti orang yang hijrah tadi. Jangan sampai niatnya karena perempuan. Jangan sampai niatnya karena hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu munculnya niat itu akan tergantung kepada sikap kita dalam menata hati kita. Kalau hijrah diartikan pindah, mau merubah, dalam hal ini niatnya harus benar-benar dijaga, dikelola. Niatnya karena Allah. Setelah dia membersihkan niat-niat selain Allah, untuk menetapkan niat karena Allah, pasti di dalam jiwa kita, di dalam pemikiran kita terdapat beragam niat-niat ketika kita mau melaksanakan perintah Allah. Kalau kaitannya mau hijrah, tentu harus perhatikan niatnya. Jangan sampai tidak memperhatikan niat, membersihkan niat itu dari sikap-sikap yang bukan karena Allah, dari sikap-sikap hati di mana niatnya karena ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya dunia, karena niatnya ingin mendapatkan sifatnya bukan karena Allah. Ria misalnya, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin mendapatkan pengakuan. Maka ketika prinsip hijrah kaitannya dengan niat, maka ria dalam diri kita harus dibersihkan terlebih dahulu, baru menetapkan niat itu. Niatnya karena Allah, sekaligus kita juga menjaga, memelihara niat itu agar senantiasa berada dalam niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampaikan, jadidun niyah, perbaharui lagi niatnya, jangan sampai berubah di tengah jalan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi tahun baru ini bukan untuk diperingati, tapi untuk dijadikan peringatan. Peringatan bahwa penamaan hijrah ketika nama atau penanggalan tahun di dalam Islam dengan istilah hijrah, peringatan kepada kita bahwa kita harus senantiasa hijrah. Hijrah dalam arti ingin merubah ke arah yang lebih baik, ingin pindah. Sampai banyak sekarang komunitas-komunitas hijrah di mana mereka ingin berubah ke arah yang lebih baik. Tentu yang utama tadi sudah disampaikan bagaimana niat itu harus senantiasa dijaga, dipelihara. Ketika kita ingin hijrah dari misalnya dari kemusyrikan kepada tauhid, maka hal-hal yang sifatnya musyrik dalam diri kita, apakah musyrik dalam arti keyakinan, apakah musyrik dalam arti pemikiran terhadap paham-paham yang sifatnya menyesatkan, maka ketika mau menetapkan, mau hijrah kepada tauhid, mengesahkan Allah, maka dia harus hijrah, meninggalkan yang sifatnya musyrik. Bisa ditelaah, bisa ditafakuri, bisa misalnya dengan muhasabah dalam diri kita. Jangan sampai kita membenarkan hal-hal yang sifatnya musyrik, hal-hal yang sifatnya menyekutukan Allah. Dari awal Islam dibangun di atas tauhid, di atas akidah. Hanya Allah, iyyaka na'budu. Hanya tawakal, wa tawakkal 'alallah al-hayy la yamut. Tawakal kepada Allah yang Maha Hidup, tidak akan mati. Artinya berserah diri, mengandalkan hanya kepada Allah. Jangan bertawakal kepada manusia, karena selain Allah sebagai Khalik, maka yang namanya makhluk pasti akan pasti ada kekurangan, ada kelemahan, pasti akan menemui kematian, atau makhluk dalam hal ini adalah benda-benda mati. Bagaimana seorang yang tawakal kepada makhluk padahal dia akan mati? Bagaimana dia bertawakal kepada makhluk padahal makhluknya sudah mati? Minta melalui orang-orang yang sudah meninggal, minta kepada Allah melalui benda-benda mati. Maka seorang yang hijrah ketika meninggalkan kemusyrikan, sifat-sifat tawakal harus ditumbuhkan dalam diri kita. Dan yang terakhir, tentu masalah-masalah ibadah juga ketika mau hijrah, maka dia harus hijrah kepada ibadah yang sunnah. Setelah mungkin sebelumnya ada ibadah-ibadah yang sifatnya bid'ah, ada muamalah-muamalah yang sifatnya bertentangan dengan Islam, maka ketika hijrah dia harus meninggalkan. Analogi sebagai seorang petani,
ketika dia mau menanam tanaman, terlebih dahulu yang dia lakukan adalah menyiapkan lahan, membersihkan lahannya. Sebelum dia menanam tanaman, lahannya dipersiapkan sedemikian rupa sehingga ketika tanaman itu ditanam, tanahnya sudah rapi, tanahnya sudah bersih, tanahnya sudah siap. Itu pun harus dikawal, harus dijaga, harus dipelihara supaya hama atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa mengganggu tumbuhnya tanaman itu harus dijaga, dipelihara. Begitulah ketika kita mau menanamkan tauhid, mau menanamkan ibadah, mau menanamkan kebaikan, maka terlebih dahulu yang ditinggalkan adalah hal-hal yang sifatnya musyrik, hal-hal yang sifatnya mengandalkan kepada selain Allah, hal-hal yang sifatnya bid'ah, hal-hal yang sifatnya bukan dari ajaran Islam. Mudah-mudahan hari Jumat yang mulia ini menjadi hari pertama yang membangkitkan semangat untuk hijrah, dalam arti meninggalkan hal-hal yang buruk untuk mengambil hal-hal yang baik. Dan Allah insyaallah memberikan jalan yang terbaik bagi kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allah